Sobat milenial pernah terjebak dalam pinjaman online atau pinjol? Fintech pinjaman online memang memberikan kemudahan dibandingkan dengan bank atau perusahaan penyedia pinjaman lainnya. Namun, sobat milenial juga harus bijak agar tidak terlena dengan kemudahan pinjol. Nah, ingin tahu tipsnya? Yuk kita bahas dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, tahu tidak? Faktanya, kaum milenial yang berusia 19 sampai 34 tahun mendominasi pinjaman online loh. Angkanya mencapai 70%. Data ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Maret tahun 2020 lalu. Ternyata, milenial adalah generasi yang paling doyan ngutang ke pinjol ya. Kemudahan memperoleh pinjaman secara online menjadi salah satu daya tarik sobat milenial. Tidak heran, pinjol menjadi pinjaman yang sedang naik daun. Syarat mengambil pinjaman lewat pinjol juga amat gampang. Sobat milenial hanya akan dimintai KTP dan mengisi formulir. Lalu, kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman. Selain itu, proses pencairan uangnya juga cepat. Namun, sobat milenial juga perlu waspada. Kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online dalam melakukan transaksi membuat banyak orang menjadi terlena. Alhasil, kamu akan tergiur dengan gaya hidup konsumtif hingga membuat sobat milenial tidak sadar bahwa utangmu kian menumpuk. Kemudahan yang diberikan oleh pinjol tentu punya konsekuensi kan sobat milenial? Konsekuensi pertama adalah bunga yang dikenakan oleh pinjol tentu lebih besar daripada bunga di bank. Selain itu, dengan melakukan pinjol, artinya kamu juga sepakat untuk bertransaksi digital. Sehingga mau tak mau, sobat milenial telah memberikan kewenangan pada pihak lain untuk mengakses data diri kamu. Nah, itulah sebabnya sobat milenial harus jeli dan teliti ya sebelum melakukan pinjaman online. Apalagi jika kamu belum memiliki literasi keuangan yang baik. Sobat milenial akan mudah terjebak dalam alur permainan oknum pinjol yang berkedok penipuan. Pasalnya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK sobat milenial. Perusahaan ilegal ini menawarkan produk pinjol melalui pesan singkat disertai dengan manfaat yang akan didapatkan jika kamu melakukan pinjaman. OJK juga sering mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pinjol tersebut menawarkan suku bunga yang tinggi dan melakukan penagihan dengan melanggar kaedah serta etika. Kementerian Komunikasi dan Informasi bahkan mencatat adanya peningkatan laporan pengaduan korban pinjaman online. Meski demikian, fintech pinjaman online bukan suatu hal yang harus ditakuti atau dijauhi ya sobat milenial. Salah satu sisi positifnya, pinjol dapat memberi kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial dan membantu dalam pemodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Nah, sobat milenial lah yang seharusnya bijak dalam memanfaatkan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Lantas, agar pinjaman online tidak menjadi petaka bagi sobat milenial, berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum melakukan pinjaman online. 1. Tentukan tujuan keuanganmu. Kenapa menentukan tujuan keuangan itu penting? Karena banyak orang yang salah kaprah menggunakan pinjaman online untuk menutupi biaya utang sebelumnya. Istilahnya, gali lubang, tutup lubang. Jika hal ini terjadi, pengguna pinjaman online akan terpuruk ke dalam kondisi utang yang lebih dalam. Nah, lebih baik pinjaman tersebut kamu gunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha, perjalanan bisnis, dan sebagainya. Bukan untuk kebutuhan konsumtif. Jika terpaksa digunakan untuk kebutuhan konsumtif, hal tersebut yang bersifat musibah. Contohnya, ketika kamu sakit dan tidak memiliki asuransi kesehatan atau untuk menebus obat.
Namun dengan catatan, pinjol tersebut harus segera dibayarkan karena pinjol hanya berfungsi untuk membantu pada satu momen itu saja. 2. Pastikan kemampuan membayar sebelum melakukan pinjol. Pada kasus secara umum, masyarakat tidak memikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online. Kesalahan yang harus dihindari adalah tidak merencanakan pengeluaran dengan baik sehingga budaya utang menjadi kebiasaan. Sebelum mengambil pinjol, coba tanya ke diri sendiri apakah kamu sanggup membayar utang tersebut setiap bulan. Jika mampu, buat perencanaannya. 3. Rasio utang tidak melebihi dari 30%. Sebaiknya, pendapatan bulanan sobat milenial, baik dari bisnis ataupun gaji, tidak melebihi rasio utang yang seharusnya. Misal, Rara merupakan seorang karyawan swasta dengan gaji 3 juta rupiah. Maka utang yang Rara miliki atau cicilan yang ia miliki tidak lebih dari 900 ribu rupiah atau 30% dari gaji bulanan Rara. Kenapa demikian? Selain tidak sehat menurut perencanaan keuangan, pastinya sobat milenial tidak ingin pendapatan kamu lewat begitu saja hanya untuk membayar utang kan? 4. Jangan ambil pinjol untuk gali lubang, tutup lubang. Jangan sampai ketika kamu punya pinjaman di platform fintech pinjol pertama, kamu tutup dengan platform yang kedua. Lalu sobat milenial melakukannya secara berulang dan berantai sehingga kamu tidak pernah membayar lunas pinjaman yang kamu punya. Alhasil, tunggakan semakin menumpuk dan sulit untuk diatasi karena kebiasaan gali lubang tutup lubang tersebut. 5. Jika sudah mengambil pinjol, lunasi cicilan tepat waktu. Banyak orang yang mengambil pinjol dengan bunga sampai 35%, padahal di iklan yang ia lihat bunganya sangat kecil. Nah, hal ini terjadi karena kamu tidak melunasi cicilan tepat waktu. Jadi, jika sobat milenial sudah mengambil pinjaman dari pinjol, segera lunasi utangmu. 6. Mengetahui syarat, ketentuan, dan bunga. Sobat milenial, sebelum mengambil pinjol, kamu harus mengetahui syarat, ketentuan, dan bunganya. Mulai dari menghitung suku bunga pinjaman, biaya penalti, dan memberi pinjol tersebut akses terhadap data diri kamu. Walaupun OJK telah mengatur sejauh apa akses yang bisa diambil oleh pinjol terhadap data seseorang, tetapi hal itu tidak dapat menjamin orang tersebut bisa lari dari tanggung jawab membayar utang di pinjol. 7. Pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pastikan perusahaan pinjaman online yang akan diajukan pinjaman tersebut terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangannya sobat milenial. Apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, sobat milenial bisa melakukan pelaporan atau pengaduan resmi ke OJK. Hak dan kewajiban kamu sebagai nasabah atau sebagai peminjam dapat dilindungi. OJK juga secara rutin mengeluarkan list fintech yang resmi loh. Kamu bisa mengecek legalitas perusahaan tersebut melalui kontak OJK atau melihat di situs resmi. Penting juga untuk kamu ketahui sobat milenial bahwa OJK melarang lembaga keuangan resmi menawarkan produk pinjaman melalui pesan singkat atau SMS. Nah, jika sobat milenial sudah terlanjur berutang dalam pinjol dan ingin melunasinya, sebaiknya harus melakukan apa? Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat daftar solusi yang kira-kira dapat membantu kamu. Coba perhatikan sumber dana yang kamu punya yang bisa digunakan untuk membayarnya, seperti tabungan atau aset lain berbentuk fisik. Kamu juga bisa menambah penghasilan atau mencari sumber pendapatan baru. Gaji tambahan tersebut bisa sobat milenial gunakan untuk melunasi cicilan pinjaman online. Ketika mengambil pinjaman, sobat milenial juga harus sadar akan konsekuensi untuk bekerja lebih ekstra demi bisa melunasi utang pinjol. Jika kamu tidak memiliki kemampuan membayar cicilan yang cukup, ada baiknya sobat milenial mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman. Kamu bisa meminta waktu perpanjangan pembayaran cicilan atau penundaan pembayaran sementara.
Namun, jika keadaan mendesak, sebaiknya sobat milenial melakukan pinjaman ke saudara atau kerabat dekat. Tips bijak selanjutnya adalah mengatur arus keuangan dan membiasakan hidup hemat. Tips ini penting untuk dilakukan dengan catatan bahwa kamu menjadi lebih sadar dengan kondisi keuangan yang kamu miliki saat ini. Bedakan pula sikap berhemat dan menjadi pelit ya sobat milenial. Sebab kamu masih memiliki beban utang, sobat milenial perlu mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak penting dan bukan prioritas. Saat sikap ini sudah menjadi kebiasaan, secara otomatis arus keuangan kamu juga akan menjadi lebih sehat. Poin utamanya adalah memilah antara pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan saat akan mengajukan pinjaman online. Membuang jauh sikap konsumtif adalah salah satu kunci agar sobat milenial bisa mendapatkan manfaat pinjaman online dan terhindar dari risiko buruknya. Biasakan memiliki gaya hidup yang sewajarnya agar beban cicilan tidak terlalu berat. Dengan begitu, bukan tidak mungkin kondisi keuangan kamu akan menjadi lebih sejahtera dengan bijak memanfaatkan pinjaman online. Bagaimana sobat milenial? Mengambil pinjaman online sih boleh-boleh saja, asal kamu ingat rambu-rambunya ya. Manfaatkan pinjaman online tersebut sebagai modal untuk sarana penggerak ekonomi yang produktif. Bangun kebiasaan berhemat dan tambah penghasilan. Sobat milenial juga perlu untuk selalu berhati-hati agar tidak tergiur tawaran pinjaman online yang tidak jelas asal-usulnya. Hidup tentu lebih nikmat dan bahagia jika terbebas dari utang dan cicilan pinjol. Tetap semangat menuju hidup sejahtera finansial sobat milenial.